Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dan selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan menginformasikan kepada kalian atau berbagi informasi mengenai pengalaman yang saya pernah lakukan, yaitu mengenai Anarkenung Ijazah. Tentunya kalian semua sudah menantikan video ini dan banyak yang bertanya mengenai apa sih Anarkenung? Anarkenung itu kayak penyetaraan ijazah yang di Indonesia sama yang di Jerman. Karena ijazah yang di Indonesia sama yang di Jerman itu berbeda, sangat berbeda tentunya dalam angka, nilai angka yang di belakang ijazahnya itu atau notnya itu berbeda sekali untuk mendaftar Ausbildung di Jerman. Nah, waktu itu aku di Bezirkirung Köln. Bezirkirung itu ada dua, yang di Düsseldorf sama yang di Köln untuk daerah NRW. Nah, perbedaannya itu antara Köln sama Düsseldorf. Kalau Köln itu buat lulusan yang SMK atau SMA. Kalau misalkan yang di Düsseldorf itu untuk lulusan khusus universitas atau sudah kuliah. Kebetulan saya itu lulusan SMK, jadi saya akan membahas Anarkenung Ijazah di Bezirkirung Köln. Oke, mari kita sikat. Mungkin masih ada yang bertanya gimana sih caranya untuk mendaftar atau mengajukan Anarkenung Ijazah di Köln gitu. Persyaratan apa aja yang perlu dipersiapkan untuk menganarkenung ijazah ke Köln. Persyaratan antara Bezirkirung Köln sama Düsseldorf itu berbeda sekali. Pas waktu itu aku di Bezirkirung Köln itu sangat complicated sekali, sangat stres sekali, menguras emosi dan biaya. Untuk formulir pengajuan yang untuk nanti ke Bezirkirung Köln, nah itu kita bisa mendapatkan di linknya. Nanti linknya itu kita bisa searching langsung di Google dan di situ nanti ada untuk formulir dan di situ harus di-download. Pasti ada yang bilang, "Kak, ini nggak bisa di-download kok, kenapa ya nggak bisa dibuka?" Di situ kamu harus mendownload aplikasi Adobe apa gitu namanya. Microsoft itunya tuh beda, Adobe itunya tuh beda, harus di-download dulu dan tuh formulir yang terupdate. Bagi kalian yang masih FE-shot atau masih au pair, coba kalian mulai mengajukan dari sekarang. Jangan sampai waktunya tinggal 3 bulan atau 2 bulan mau Ausbildung kalian baru mengajukan untuk Anarkenung Ijazah. Itu tidak boleh karena dawetnya, lamanya untuk Anarkenung Ijazah itu sangat lama, membutuhkan waktu 2-3 bulan dan itu pun tidak langsung satu kali goal. Seperti aku, sampai 2 kali aku pernah ditolak. Persyaratan apa aja yang dibutuhkan untuk menganarkenung ijazah SMK dan SMA di Bezirkirung Köln ya. Ini persyaratannya. Nomor 1 Lebenslauf. Lebenslaufnya tuh sama seperti kita yang dikirim untuk Bewerbung FE-shot atau Ausbildung. Yang kedua Beglaubigung Copy oder Original der Zeugnis in der Original Sprache. Original Sprache maksudnya dalam bahasa Indonesia yang belum ditranslatekan. Yang ketiga Beglaubigung Copy oder Original der Deutschen Übersetzung. Berarti itu original ijazah yang udah diterjemahkan dalam bahasa Deutsch. Jadi kan itu ada 2 ijazah itu. Ijazah yang asli dalam bahasa Indonesia, ya satu lagi ijazah dalam bahasa Deutsch. Di situ tertera original dan fotokopian Beglaubigungnya. Berarti kalau yang asli dalam bahasa Indonesia yang di Beglaubigung itu fotokopinya, yang dalam bahasa Deutsch yang di Beglaubigung itu sama fotokopiannya, tapi si originalnya juga dari Übersetzungnya itu harus dikirim juga. Karena kita bukan warga negara Eropa, jadi ada persyaratan tambahan. Yang pertama Beglaubigung Copy des Aufenthaltstitel atau PISA. Yang kedua Beglaubigung Copy des Ausländischen Nationalpass atau pasport kita. Yang ketiga ini Beglaubigung dari Geburtsurkunde. Ini juga tertera Heiratsurkunde karena kita masih lajang, belum nikah, jadi cuman Geburtsurkunde atau akte kelahiran. Dan itu harus diterjemahkan dulu si akte kelahirannya. Dari yang 6 persyaratan buat
Anarkenung ijazah itu kan ada Beglaubigung Hauptsaattitel. Nah, itu adalah tema dari masalah saya waktu dulu untuk Anarkenung ijazah yang bikin dramatis, yang bikin stres dan sebagainya. Jadi waktu itu pas waktu ngajuin PISA, mengajuin Hauptsaattitel Evasion di Ausländerbehörde Köln, dan aku dapat langsung 1 tahun, dan itu si pisanya itu yang ditempel di paspor, bukan yang elektronik. Nah, aku tidak tahu kan, biasanya cuma dikasih 3 bulan atau 4 bulan dan harus diperpanjang di kota yang tempat kerja buat evasion. Tapi aku tidak, karena langsung dikasih 1 tahun, jadi aku tidak diperpanjang dan aku tidak tahu. Bulan Desember aku mengajukan Anerkennung aku untuk ijazah aku untuk di Anerkennung di Bezirkschule Köln, dan itu ditolak. Kenapa alasannya ditolak? Di situ tertera dalam surat saya harus mengajukan dulu PISA Ausbildung. Saya bingung dong, kenapa harus mengajukan PISA Ausbildung? Sedangkan saya untuk Ausbildung, untuk daftar Ausbildung butuh Anerkennung ijazah. Akhirnya saya telepon dan dia bilang itu tidak bisa, harus mengajukan PISA Ausbildung terlebih dahulu. Untuk mengajukan PISA Ausbildung, saya itu butuh Vertrag Ausbildung. Itu belum ada, Vertrag Ausbildungnya pun belum ada, kayak gitu. Karena saya menunggu dulu PISA Ausbildung saya beres, saya pun tidak mengajukan lagi untuk Anerkennung ijazah. Ternyata di situ ada surat dari sekolah bahwa aku harus segera mengirimkan Anerkennung ijazah. Kalau misalkan saya tidak mengirimkan sampai bulan ende Agustus, saya tidak bisa ikut Ausbildung. Di situ saya nangis dong dan mulai stres. Ada kabar surat itu 1 Agustus kalau nggak salah, 1 Agustus atau pertengahan Agustus, pokoknya aku tidak ada waktu lagi. Terus masalahnya setelah aku banyak pusing, banyak stres, banyak nangis, pokoknya dramatis banget, aku dapat jawaban yang bikin kenapa aku sampai kayak begini gitu. Ternyata alasannya itu si Frau Zimmermann itu yang di Bezirkschule yang ngurusin Zeugnis aku, dia itu tidak mau, Hauptsaattitel itu tidak mau yang ditempel di paspor. Jadi harus yang berupa elektronik, yang kartu itu. Jadi buat kalian, tolong dari sekarang siapkan dan perhatikan, kalian harus mengajukan Anerkennung ijazah. Persyaratan pisahnya itu harus yang elektronik, gak boleh yang ditempel di paspor. Dan satu tips lagi, jika kalian mengajukan Anerkennung ijazah yang di Köln itu, kalian harus bukan selalu tapi minimal 1 minggu atau 2 minggu sekali harus nelpon si Frau Zimmermann-nya, harus nanyain gitu. Karena ya kita juga harus berani gitu, harus berani nelpon, harus berani nanya gitu. Mungkin mereka juga pengen tahu segimana beraninya kita, segimana mampunya kita untuk menanyakan. Jangan sampai mengajukan ya udahlah, nggak ada nelpon, nggak ada ngabarin atau apa lainnya gitu. Terus pas waktu ada surat dari sekolah kan, karena harus mengirimkan Anerkennung ijazah itu sebelum Ausbildung dimulai. Waktu itu aku Ausbildung mulainya itu tanggal 1 September. Nah, aku tuh langsung nelpon Arbeitgeber aku, langsung nelpon sekolah. Aku nanya mau nunggu nggak. Jawabnya ya pokoknya kalau misalkan Ausbildung udah mulai tanggal 1 September dan itu ijazah harus udah ada. Kalau misalkan tidak ada, aku tidak bisa ikut sekolah kayak gitu. Aku bisa lolos, bisa mendapatkan Anerkennung ijazah aku tuh karena aku minta Bescheinigung dari sekolah bahwa sekolah membutuhkan ijazah aku cepat gitu. Yang kedua, aku kirim juga Vertrag Ausbildung aku yang dari si Arbeitgeber. Yang ketiga, aku dapat Bescheinigung dari Ausländerbehörde bahwa aku udah ngajuin PISA aku kayak gitu. Untuk Beglaubigung kan harus di Beglaubigung dulu. Nah, itu kalian bisa ngelakuinnya di Rathaus atau di notar. Waktu itu aku kebetulan pas lagi corona, lagi booming-boomingnya corona, dan di Rathaus itu nggak bisa Beglaubigung, nggak nerima Beglaubigung, dan aku harus ke notar gitu, dan di notar itu sangat mahal. So guys, jadi ulangi, kalian yang mau menganerkennung ijazah lulusan SMK sama SMA di Bezirkschule Köln, kalian bisa lihat linknya di Google.
Teman-teman, sekian informasi dari saya dan video dari saya. Semoga ini bermanfaat banget buat kalian. Buat yang masih EV shot dan masih oper, semangat buat kalian. Jangan pantang menyerah dan terus selalu bertanya. Persiapkan persyaratan kalian buat Anarkenung ijazah semantap-mantapnya, oke? Dan semoga berhasil.